Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan Yamaha Neo Aerox ya, Aerox terbaru. Dan pengerjaan kali ini saya sedang melakukan pengerjaan servis di bagian spiti ya. Dan untuk kendalanya itu hanya bergetar pada saat tarikan pertama atau saat posisi kita berhenti lalu kita mau jalan lagi itu bergetar ya teman-teman. Dan untuk proses pembukaan nggak saya lakukan perekaman ya teman, tapi untuk pembukaan itu atau untuk proses membuka cover spiti itu cukup mudah ya teman-teman bisa melakukannya dengan menyiapkan obeng plus sama mata obeng yang besar untuk membuka koper plastik bagian spiti, terus T8, T10, dan untuk puli depan puli belakang itu kalau puli depan itu murnya 17. Saya kebetulan menggunakan impact, teman-teman bisa menggunakan shock biasa dengan syarat harus menggunakan tracker ya teman-teman. Dan untuk puli belakang juga teman-teman bisa buka sendiri di rumah ya. Dan untuk mur puli belakang itu ukurannya 24 ya teman-teman. Dan itu sangat mudah untuk melakukan pembongkarannya. Biasanya yang sulit itu biasa untuk proses pemasangan karena ada cincin-cincin yang harus diingat dan harus pas posisinya. Dan setelah saya lakukan pengecekan untuk bagian CPT ini ternyata ada masalah lain ya teman. Masalah lain itu ternyata karet slidernya itu kendor atau udah oblak, dan cara mengakalinya dengan diganjal sisi sampingnya ya teman. Saya ganjalnya ini dengan kabel tis, teman-teman bisa menggunakan plat atau seng yang tipis ya teman. Jadi disesuaikan aja seberapa banyak oblaknya. Dan kebetulan saya ini harus diganjal memakai kabel tis ya teman, atau istilahnya pengikat karet. Dan jika nggak mau diganjal bisa dengan solusi ya diganti baru ya teman. Jika udah diganti baru ya dia akan kembali shred lagi ya teman-teman. Dan kenapa diganjal, kenapa nggak dibiarin aja oblak? Kalau dibiarin oblak itu biasanya bunyi ya teman. Saat kita posisi stasioner itu kadang ada bunyi semacam kletak gitu ya teman. Tapi posisi kita gas dia nggak akan bunyi lagi. Jadi karet slider oblak ini akan berpengaruh pada saat kita stasioner, akan ada bunyi-bunyi yang nggak enak didengar ya teman. Dan ini proses pengganjalan seperti ini ya teman-teman. Cuman untuk proses pengganjalan menggunakan kabel tis ini cuman harus agak ditekan sedikit untuk memasukkan slidernya ke camnya ya teman. Ini untuk pengganjalan itu sesuaikan kebutuhan ya teman, seberapa oblak. Jika nggak terlalu oblak ya ganjal dengan yang agak tipis. Cuman di ini agak oblaknya agak parah, jadi saya mengganjal menggunakan kabel tis yang agak tebal sedikit ya teman. Dan ini untuk bagian rumah roller sama kipas itu masih bagus, rumahnya itu juga masih oke ya. Untuk bagian roller juga masih oke. Dan ini untuk pemasangan cam yang udah diganjal tadi ya teman. Cara pemasangan juga agak lengket sedikit, cuman nggak apa-apa, itu akan berselang kita pakai nanti itu akan mengendor sendiri ya teman. Dan ini untuk proses sebenarnya ini udah saya bersihkan ya. Dan ini untuk bagian kipasnya. Ini untuk bagian kipas atau bagian di puli depan, komponen-komponen di puli depan itu masih layak pakai walaupun udah agak kemakan sedikit ya teman. Cuman untuk pemakaian jangka panjang itu masih bisa ya teman. Dan untuk bagian kampas ganda tadi udah saya bersihkan juga dari debu-debu, dan untuk tapak-tapaknya udah saya amplas juga ya teman. Dan ini yang hal sepele, semacamnya sepele ya teman. Ini hanya busa
tapi ini berfungsi sangat fatal untuk bagian komponen CVT ini. Ini kalau nggak dibersihkan itu akan mengakibatkan kotoran akan menumpuk ke bagian CVT, dan fungsi busa tadi atau filter tadi itu untuk menahan debu agar nggak langsung masuk ke bagian ruang CVT ya teman. Dan ini ya teman, untuk pemasangan itu cukup mudah. Tadi itu ada ring tebal, itu jangan sampai lupa ya teman. Ring tebal itu untuk proses pertama sebelum masuknya rumah roller, cam sama bosnya. Saya selalu menggunakan grease dari bawaan pabrik, itu grease Yamaha ya teman. Saya selalu menggunakan grease ini untuk melumasi bagian rumah roller sama bosnya dan bagian bearing kampas ganda atau bearing puli belakang. Oke, kita lanjut untuk pemasangan dulu ya teman. Dan untuk tahap pemasangan ini ini cara saya itu selalu masukkan dulu rulernya ke 6-nya, cam, lalu baru berbarengan masukkannya dengan bosnya ya teman. Dan sebelum masuk ke pemasangan kipas, jangan lupa ringnya ya teman. Itu tadi ada ring tipis setelah bagian bos rumah roller ya teman. Lalu baru masuk panbel dulu. Jangan lupa untuk pasang dulu panbel, karena jika panbelnya nggak langsung dipasang nanti akan sulit untuk memasangnya setelah pasang rumah atau kipasnya. Jadi sebelum memasang kipasnya itu harus pasang dulu bagian panbelnya. Dan ini agak lengket ya teman, bisa diketuk sedikit seperti ini karena mungkin udah haus juga bintang dalamnya, tapi nggak masalah ya teman, cuman agak lengket sedikit. Dan sebelum mur kita pasang dulu ring yang sangat tebal, lalu baru mur 17 ya teman.
Dan ini untuk proses pembersihan filter atau busa dari cover Spiti. Ini buat teman-teman ya, ini posisinya di bagian antara koper plastik sama koper busa, atau di antara posisinya itu yang ada bulatan itu ya teman. Jadi saya selalu membersihkan filter ini menggunakan bensin, karena kalau hanya disemprot biasanya debunya nggak hilang ya teman. Jadi saya selalu menggunakan bensin untuk membersihkannya, karena kalau dengan bensin itu sangat maksimal bersihnya ya. Jadi debu-debu yang menempel di filter ini akan hilang ya teman. Jadi setelah saya bersihkan itu, saya biasanya selalu melumasi bagian filter ini dengan oli ya. Saya selalu kasih oli untuk bagian atasnya atau bagian yang depan. Atau yang depan itu posisinya warna kuning ya. Kalau warna hitam itu di belakang ya teman. Atau bisa dengan cara seperti ini, saya akan praktekkan ya teman. Dan cara pelumasannya seperti ini ya teman. Saya selalu menggunakan oli sisa gear sih ini. Dan saya seperti ini, saya melumasinya, lalu setelah saya tabur olinya, lalu saya kocok-kocok atau ramas-ramas seperti ini. Fungsinya agar merata ya teman. Dan setelah merata dikasih oli, barulah kita pasang ya teman. Dan untuk proses pemasangan saya lupa ngerekam atau lupa mencet tombol rekam. Jadi ini udah saya pasang semua dan saya akan coba tes hidup ya teman. Dan maaf jika untuk pengetesan atau tes hidupnya berisik banget ya, itu suara kompresor teman-teman. Dan intinya motor ini udah sehat, udah normal kembali. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan servis berkala atau melakukan servis PT, bisa dilakukan di rumah ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.